di penjara, meminta kepada murid-muridnya untuk menjumpai Yesus. Apakah mereka masih harus menunggu Mesias itu? Nah, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis, ya, ada keraguan-raguan. Itu sebabnya memastikan apakah Yesus itu yang dinanti-nantikan itu, apakah itu dia atau masih ada yang lain harus ditunggu. Nah, di ayat 19 Lukas pasal 7 firman Tuhan berbunyi, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Nah, benarkah yang dijanjikan itu adalah Yesus yang ini? Apakah ada yang lain? Masih ada yang lain kah? Inikah atau bukan? Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat penting sekali. Artinya mengapa hal ini sampai muncul, ya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat berikut di ayat 20 berkata, ketika 2 orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Nah, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, apakah harus menanti yang lain, atau engkaukah itu yang dijanjikan itu? Nah, Yesus menjawab, bukan berkata, oh ya, akulah dia. Tidak, tetapi Yesus menunjukkan apa yang telah dia buat. Ya, apa yang dia lakukan. Yang dia perbuat adalah perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Tuhan sendiri. Berarti ketika Yesus berkata ya kepada murid Yohanes, ya katakan kepada Yohanes, ya apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, maka Yohanes akan paham, akan mengerti, dan dia tidak akan ragu-ragu lagi. Itu sebabnya Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang akhirnya kecewa kepada Yesus? Oh, bisa saja. Bisa dalam perjalanan hidup kita umat manusia yang menyebut dirinya orang percaya pun, orang Kristen. Ya, dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, pergumulan tertentu, bisa saja akhirnya mulai ragu-ragu, kecewa, atau akhirnya menolak Yesus. Dan ini penekanan bagian ini adalah berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, rupanya Yohanes Pembaptis pun mulai ada keraguan-raguan. Ya, kenapa Yohanes Pembaptis kok akhirnya mengalami keraguan-raguan? Karena situasi yang dialami, pergumulan yang berat, tantangan yang luar biasa. Jadi butuh kepastian. Itu sebabnya dia mengutus 2 orang muridnya berjumpa dengan Yesus dan bertanya. Ini meyakinkan kalau nanti jawaban itu adalah akan memuaskan dia. Dan kita tahu bahwa ya Yohanes Pembaptis ini detik-detik kematian dia, karena dia sudah dipenjara dan nanti akan dipenggal kepalanya. Tetapi sesuatu hal yang sangat penting bagi dia adalah ya tidak ada keraguan lagi.
Kenapa? Karena dia akan mendapatkan jawaban dari murid-muridnya. Nah, waktu murid-murid akan menyampaikan apa yang Yesus sampaikan, yaitu perbuatan itu, tanda-tanda itu, maka itu akan memastikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada satu ketika Tuhan menjelaskan kepada orang-orang Israel, kalau mereka misalnya meragukan tentang Yesus, maka Tuhan katakan, ya jangan kalian hanya mendengar apa yang saya katakan, tapi lihatlah apa yang saya perbuat. Artinya begini, kalau hanya Yesus ngomong saja, berkhotbah, mengajar, dan itu mereka masih ragu, paling tidak lihat perbuatannya, apa yang dikerjakannya. Artinya apa? Yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah pekerjaan Allah, bahkan mengampuni dosa. Wow, Yesus ya memang membukakan hal itu, ya, dosamu sudah diampuni. Lah, siapa yang bisa mengampuni dosa? Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Jadi dari perbuatan-perbuatan Yesus, kita nggak perlu lagi meragukan ketuhanan daripada Yesus, karena memang Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang ke dunia supaya kita umat manusia dapat melihat Dia, maka Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, supaya kita dapat berjumpa dengan Dia. Dan kedatangannya jelas, ya, untuk menyelamatkan kita dari jurang maut itu, menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita renungkan. Manakala mulai timbul keraguan-raguan kita kepada Tuhan, mulai ada timbul kekecewaan, ya, ingat kembali, lihat firman Allah, lihat bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Kemudian kita bertanya, itu kan dalam Alkitab, bagaimana dengan sekarang? Sekarang pun Tuhan bekerja, sekarang pun mujizat masih ada, masih terjadi. Sekarang pun pekerjaan-pekerjaan Allah itu masih terus berlangsung. Pekerjaan Allah tidak pernah berhenti. Ya, perbuatan Allah tidak pernah berhenti. Mujizat tidak pernah berhenti. Jadi kalau Yesus dulu menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, ya pada masa kini pun di dalam nama Yesus kesembuhan itu ada. Di dalam nama Yesus roh-roh jahat diusir. Di dalam nama Yesus, ya, orang mati bangkit kembali. Itu bisa. Itu bisa. Ya, tentu semua akan terjadi sesuai dengan rencana Allah, rancangan Allah, kehendak Allah. Nah, memang bisa dalam hidup kita secara khusus, kalau saya melihat sih, ketika bergumul berat, ketika punya beban, punya masalah yang luar biasa, dan mulai merasakan kesendirian, kok belum ada pertolongan Tuhan, ya, udah berdoa, ya, sudah teriak kepada Allah, tapi sepertinya tidak ada jawaban. Nah, di sini waspada. Iblis bisa bekerja dan berkata, sudahlah, Allah yang kamu sembah itu tidak ada itu. Tidak usah menyembah Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Macam-macam. Atau mungkin ada tawaran lain. Sudahlah, kamu gak usah ikut dia. Ikut yang sana saja, kamu akan disembuhkan. Ikut yang di sana saja, kamu akan diberkati. Ikut yang di sana saja, kamu akan bebas dari pergumulan ini. Ikut yang di sana saja, kamu akan bahagia. Wah, macam-macam. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui apa yang dialami Yohanes Pembaptis, betapa pentingnya dia menyuruh dua muridnya bertanya, memastikan apakah dia atau harus menanti yang lain. Ya, kita mengerti situasi Yohanes sampai dia mengutus muridnya, ya, dan dia mengalami keyakinan yang bulat tentunya ketika murid-murid memberitahukan. Ya, jadi murid-murid tidak berkata, oh dialah, tidak. Oh betul, dia, tidak usah ditunggu yang lain, tidak. Tetapi murid-murid menyampaikan apa yang Yesus sampaikan, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib masih berlaku, masih ada. Ya, satu bukti kalau kita melihat perjalanan hidup kita, mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman
betapa sulitnya tantangan yang dihadapi, betapa beratnya penderitaan, kesukaran, mungkin sakit penyakit yang dialami, betapa besarnya tantangan itu. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa dan berseru di dalam nama Yesus, saudara mengalami kelegaan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami ketenangan. Percayalah, mungkin hari ini kita punya beban, masing-masing kita punya beban, dan datang kepada Tuhan, serahkan beban, maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Jadi kalau itu terjadi bagaimana? Itu berarti memang Dia adalah Tuhan. Berseru di dalam nama Yesus tidak akan sia-sia. Berseru di dalam nama Yesus tidak akan mengecewakan. Dia Tuhan, saudara. Dia Tuhan kita. Dia juru selamat kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ada di antara kita yang bimbang. Jangan ada yang ragu-ragu. Jangan ada yang goncang iman. Jangan ada yang berkata, mungkin yang lain Tuhan itu, bukan Yesus, Mesias itu. Mungkin yang lain masih ditunggu. Tidak. Yohanes ketika mengutus murid-muridnya, apakah kami harus menanti yang lain? Jawabannya jelas. Tidak perlu nantikan yang lain. Buat kita tidak perlu menantikan yang lain. Tidak perlu mencari yang lain. Ya, tidak perlu berusaha mencari yang lain di mana-mana. Percaya kepada Yesus. Yesus Tuhan. Dia yang datang ke dunia, ya, dan Dia yang sudah disalibkan itu. Dan Dia juga yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Jadi jangan kita mencari yang lain, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Sebab hanya Yesus jalan keselamatan itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetap pegang iman percaya kita. Amin. Jangan bimbang dan ragu. Sekali lagi saya katakan, ketika kita, saudara, Bapak Ibu, bergumul, dan pergumulan itu berat, penderitaan itu berat, tantangan hidup itu berat, waspada. Ya, tetapi kita harus membuat itu menjadi ujian iman. Ujian iman. Dan kita mau menang di dalam Tuhan. Ya, dari Tuhan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, bukan mau menghancurkan hidup kita. Ya, tetapi kita lihat itu untuk menghasilkan kualitas iman kita yang mantap, yang teguh. Sehingga beban pergumulan itu tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Tidak akhirnya menunggu yang lain atau mencari yang lain, Tuhan yang lain. Tidak. Sekali kita telah menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, percaya kepada Yesus, dan selamanya mengikut Yesus. Mengikut Yesus, harga mati. Amin. Dan ketika bergumul, berbeban berat, Tuhan sendiri sudah memberikan jalan keluar buat kita. Dia kan yang berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku memberi sentosa kepadamu. Aku akan memberi ketenangan, damai sejahtera. Untuk itu, kita dalam hidup kita hari lepas hari tetap pegang iman percaya kita. Tidak perlu menunggu yang lain. Dan kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan pergumulan-pergumulan kita. Kuasanya dahsyat. Dia hidup. Dia berkuasa. Dia bisa memberikan ketenangan kepada kita. Dia mampu menolong seluruh kehidupan kita. Apapun persoalan pergumulan kita. Datang kepada Dia, berseru kepadanya. Mujizatnya ya dan amin. Perhatikan tanda-tanda yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, yaitu murid-murid Yohanes Pembaptis, dan itu juga masih berlaku sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita